Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Selamat tahun baru kepada semuanya. Sekarang kita sudah pindah ke tahun 1446 Hijriah. Semoga tahun ini akan menjadi lebih baik daripada tahun yang telah lalu. Ada makalah atau nasihat yang itu disandarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hari kemarin sudah berlalu, hari esok belum tentu. Yang menjadi milik kita sejatinya hanya hari ini. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, fokuslah kepada hari ini. Baik, mari kita baca dengan doa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nashaiul Ibad, agar kita itu bisa husnul khotimah, ya, mendoakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Jadi jangan pelit-pelit, ya, membaca doa Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad dan seterusnya, karena ini menjadi wasilah kita husnul khotimah. Keterangan lain, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah, maka jadilah orang yang peduli kepada agar Allah memberikan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad yang lain. Baik, mari kita lanjutkan kitab atau buku yang pertama. Kita membaca, mengambil berkah dari Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh, sebuah kitab yang disusun, ya, berisi hadis-hadis tentang akhlak dari Imam Nawawi. Ya, kita pada beberapa pertemuan terakhir membahas mengenai kalau beramal itu sungguh-sungguh. Amal dengan sungguh-sungguh, bahasa awamnya atau umumnya namanya jihad. Ya, kalau beramal itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Karena Allah sendiri yang berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan mendekat kepadaku, maka Allah lebih bersungguh-sungguh. Ya. Contoh sederhana, kalau sholat duhur itu yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dari jam 8 sampai jam 12, kerja di kantor itu pasti sungguh-sungguh. Rapat dengan pimpinan sungguh-sungguh, ya. Itu 4 jam. Dan Allah meminta waktu untuk break sebentar untuk sholat duhur, ya. Kurang lebih berapa menit sholat duhur? Ya, dengan wudhu, dengan apa, 10 menit. 10 menitnya itu hatinya hadir gitu loh. Ya, jangan 10 menit, mohon maaf, habis wudhu, ini masih digulung. Yang satu digulung, yang satu lurus. Udah sholat aja. Ya. Celananya yang satu digulung, yang satu masih lurus. Mohon maaf, ini sah secara fikih, tapi nggak sungguh-sungguh. Sementara kalau mau rapat sama bos, kira-kira kalau habis dari kamar mandi atau habis cuci muka, rambutnya berantakan, berani rapat atau sisiran dulu? Ya, masuk ruang rapat, celananya berani tinggi sebelah enggak? Itu loh maksudnya, itu dari bentuknya seperti itu. Ya. Kalau lagi rapat sama bos, handphonenya bunyi, deg-degan enggak? Ini rapat tuh, tiba-tiba dulit, gitu. Kira-kira, mohon maaf, stres enggak wajahnya? Kenapa kalau lagi sholat
handphonenya bunyi itu tenang-tenang aja gitu. Ya? Ada yang kadang-kadang itu mohon maaf lagunya itu lagu yang keren gitu loh. Di masjid ada lagu goyang dompet katanya. Goyang dompet gitu. Nah ini bagian dari yang sederhana, sungguh-sungguh itu seperti itu, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dengan makhluk aja kita segitu ya rapinya. Baik ya, mari kita lanjutkan dengan pasal berikutnya. Di sini judulnya adalah memperbanyak amal kebajikan, utamanya ketika sudah lanjut usia. Ya, saya mohon maaf nih, tidak nyindir ini ya. Ini sesuai dengan judul kitab. Yang merasa sudah lanjut usia, ya di atas usia pensiun, secara dunia aja suruh pensiun, nggak usah ngantor tiap hari, ya. Apalagi secara akhirat ya. Semua akhirat kan waktunya sama, nggak ada yang muda, nggak ada yang tua. Kalau akhirat, kalau waktunya berangkat, berangkat. Qur'annya mengatakan gimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, ibadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya sesuatu yang yakin. Jadi nggak apa-apa kalau yang sudah capek sholat, capek puasa, ngapain? Berangkat. Jadi sholat itu cukup kalau sudah siap berangkat. Ada yang siap berangkat di sini? Nggak ada pilihan. Apalagi di masjid-masjid kan sudah disiapkan semua kan? Ya ambulan, ya keranda, ya mau-mau siap ya. Itu yang mau nganter aja udah siap. Di sini Syekh Nawawi mencantumkan yang pertama surat Fatir ayat 37. Ya, kita baca bersama-sama. Qala Allah Ta'ala awalam nu'mirkum, ulangi, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Ulangi ya, ini Qur'annya biar tepat. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum, dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian, ya, ma yatadakkaru fihi, ya, dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian atau umurmu dalam masa yang cukup, ya, ma yatadakkaru fihi, untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Man tadakkara wa ja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan. Maksudnya apa? Kalau diberi umur panjang, tadi lanjut usia, setelah pensiun masih diberi waktu untuk tetap hidup, maksudnya suruh mikir tadi. Salah satunya nasihatnya Nabi Isa alaihissalam. Gak usah terlalu mikirin yang kemarin, sudah lewat. Kalau ada dosa tinggal ditobati, istighfari. Gak usah panjang angan-angan mikirin besok, belum tentu. Maka fokus kepada hari ini. Oke, habis ini kita nunggu suruh. Ini saya ngingetin lagi, habis ngaji jangan pulang. Sholat 2 rakaat itu kalau diduitin 400 juta. Paling gampang kan begitu. Habis ngaji, suruh, sholat 2 rakaat. Kalau diduitin 400 juta. Dari mana hitungannya Pak Ustadz? Haji furodah. Siapa yang sholat subuh tetap duduk di masjid, tidak keluar masjid, tidak ngobrol sia-sia, berzikir menyebut nama Allah atau belajar ilmu seperti ini, sholat 2 rakaat,
maka dapat pahala haji sempurna, sempurna, sempurna. Tamaman, tamaman, tamaman. Kalau berangkat haji belum tentu sempurna pahalanya. Apalagi pakai haji ziarah, ya enggak? Kejar-kejar polisi Saudi ngumpet, ya. Mau masuk Arafah nggak boleh, ngumpet. Ya. Kalau ini lebih sempurna dari sisi pahala. Tapi jangan kemudian, kok nggak berangkat haji? Saya udah haji tiap Sabtu Minggu. Ini baru, ya. Jadi mari kita belajar berpikir, baik yang sudah lanjut usia, baru atau mau OTW lanjut usia. Kita itu dikasih umur salah satunya untuk berpikir, ya. Pikirannya itu salah satunya dihubungkan dengan haji. Al-haju Arafah. Haji itu Arafah. Arafah itu artinya apa? Mengetahui, arif. Makanya ada orang namanya arifin. Arifin itu orang yang sudah mengetahui. Ya. Apa yang harus diketahui? Kita ini dari mana, sedang di mana, mau kita dari mana? Dari Allah. Sekarang di mana? Buminya Allah. Nanti mau kemana? Masuk ke Balikpapan atau Sukabumi. Kita dulu nggak ada, sekarang nggak ada, nanti nggak ada lagi. Ini sekitar 2 tahun kurang lebih saya ngaji ke sini. Jamaah di sini ada yang sudah berkurang belum, Pak Ketua? Yang biasa duduk di sini gitu, ada yang sudah berangkat? Ya, ada. Berikutnya siapa kira-kira? Ya. Ini serius loh. Jadi kita itu sedang nunggu keberangkatan kita kemana? Dekat rumah saya situ, Kober Pondok Kelapa situ. Saya termasuk insya Allah sudah dikenal saya sama orang yang sudah dikubur di kuburan Pondok Kelapa. Karena setiap keluar rumah saya, Assalamualaikum ahlu diyar minal mu'minin wal muslimin. Pulang nanti begitu. Ya. Jadi nanti seandainya saya mati, itu terus dikubur di situ, Pak Ustadz sudah sampai juga ya, gitu ya. Karena setiap kali berangkat saya salam, pulang salam. Kalau lagi ingat hadis, siapa yang lewat kuburan baca Al-Ikhlas 10 kali, niatkan doa untuk yang ada di kubur, maka pahalanya sebanyak yang ada di kuburan itu. Jadi saya kadang-kadang beruntung tuh, kalau lagi ingat baca Al-Ikhlas 10 kali, di situ ada 4.000 kuburan, maka pahala saya 4.000 itu. Ya. Tolong yang rajin-rajin ya, kalau lewat kuburan, mengucap salam, mereka dengar dan jawab. Untung kita nggak dengar gitu juga ya. Gimana kalau lewat kuburan, Pak? Assalamualaikum ya ahlu diyar gitu ya. Ada 4.000 yang jawab 400 saja, kira-kira gimana? Waalaikumsalam. Ya. Jadi pertanyaan, bahasa sederhananya, kenapa kita seumur hidup suruh datang ke Padang Arafah? Biar kita ketemu diri kita sendiri. Kita itu dulu dari Allah, sekarang tetap di buminya Allah, nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau dalam surat Yasin ayat 12, loncat ke ayat 65, tolong diingat-ingat. Ini salah satu highlight kalau kita baca Yasin itu. Inna nahnu nuhyil mauta. Teruskan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kalian setelah mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi kita itu akan dihidupkan setelah mati. Wa naktubu, dan mencatat. Sekarang mencatat, kemarin mencatat, besok mencatat. Naktubu itu ya, naktubu kami. Berarti Allah nyuruh malaikat untuk nyatet amalan kita. Segala sesuatu kodamu yang telah kamu lakukan, wa atharohum, dan bekas-bekasnya. Ya,
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsainahu, tercatat rapi, terdokumentasi fi imami mubin, di dalam. Jadi ini karpet ini athar kita hari ini lagi ngaji. Yang lagi nyender kepada tembok, bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Musyrik, bersandar kepada selain Allah. Tapi bukan hatinya, temboknya jadi saksi yang pakai peci. Termasuk saksi keburukan. Yang pernah di kantin makan tahu 3, ngaku 2, bangku kantin jadi athar. Kalau nggak tobat. Yang ngantor suka colek-colek perempuan nggak halal, itu kalau nggak tobat, ada nanti kantornya itu, CCTV-nya ada. Nah, ingat-ingat lagi nanti di dalam surat Yasin juga ada kalimat al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu, akan ditutup mulut kita. Yang ngomong tangannya, ngapain saja, kakinya ngomong, dibawa kemana saja. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, kaki itu akan ngomong. Saya diajak kemana? Ke pinggir tol. Apa di situ? Tempat jeduk-jeduk. Jeduk ya. Terus di situ ada botol yang isinya alkohol, diminum. Ya, botolnya masih berdiri, yang minum mereng-mereng. Itulah botolnya masih berdiri. Ya, ini tahun baru. Mari kita buka lembaran baru, ya. Kita harus bersyukur sejatinya jadi orang Islam, orang yang bersyahadat. Apa yang membuat kita bangga? Ayo, 1, kita dijamin masuk surga. Man qala la ilaha illallah, masa nggak pede gitu loh? Kita itu dijamin masuk. Apalagi yang mau baca ayat kursi selesai sholat, itu lebih terjamin lagi. Siapa yang selalu wiridan membaca ayat kursi selesai sholat, jarak dia dengan surga hanya dibatasi mati, ditunggu surga. Pak Haji selalu baca ya? Kenapa belum masuk surga? Baik ya, kita lanjutkan. Sekarang hadisnya di sini, hadis riwayat Bukhari yang pertama ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya, kan asli ya enggak? Siapa yang selalu membaca ayat kursi, jarak dia dengan surga hanya dibatasi belum mati, kira-kira itu. Mati, ditunggu surga, salah satu bahasa asuransi ya. Beliau di asuransi. Namanya apa? Polis. Polis keselamatan, tiket masuk surga sederhana. Habis sholat fardu, wiridan, salah satu wiridan sholat fardu, baca ayat kursi. Saya kemarin kalau nggak salah di mana? Utama Karya ya, hari Senin. Tak suruh ada yang pegang stopwatch. Coba baca ayat kursi, sekali baca itu berapa detik atau berapa menit? Kemarin kita hitung dengan kecepatan sedang 30 detik, Pak. Ya. Nah. Antum bawa handphone ya. Coba dicari stopwatch. Stopwatch. Mari kita hitung ya. Membaca ayat kursi. Saya mengingatkan nih yang malas-malas baca ayat kursi ba'da sholat, ya, kalau ingin dijamin masuk surga, sediakan waktu. Sudah siap? Ya, bersama-sama ya, kita baca ayat kursi. Karena kalau kita baca ayat kursi selesai sholat, jarak kita dengan surga hanya dibatasi mati, langsung masuk surga. Tapi kan kiamatnya masih lama. Ahli surga itu di kuburan juga sudah diserambi surga, gitu loh. Ya, siap ya? Begitu saya ngomong mulai, pencet ya. 3, 2, 1, pling. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Berapa detik? Oh, pas. Jadi mulai sekarang kalau bahasa kasarnya bertobat. Bertobat itu berhenti dari tidak membaca ayat kursi ba'da sholat. Yang kedua, jangan tinggalkan tasbih 33 kali, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kenapa? Rasulullah bersabda, siapa yang selesai sholat mau tasbih, tahlil, tahmid seperti yang saya sebutkan tadi, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan antara sholat yang terakhir ya dengan sholat yang tadi. Jadi kalau semalam sholat isya setengah 8, ya, terus dosanya sebanyak buih di lautan tadi habis gara-gara tasbih, tahlil, tahmid. Khususnya dosa-dosa kecil yang numpuk banyak itu. Kalau dosa besar kan harus tobat. Pertanyaan saya, sempat nggak Mas bikin dosa sebanyak buih di lautan? Nggak sempat, paling banyak 3 sampai 10 drum. Sisanya masih lebih banyak toh. Nah, sekarang pakai stopwatch lagi. Ayo kita hitung. Ya, biar tahun baru itu nanti duhur, nanti asar itu sempatkan waktu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30 kali. Itu butuh investasi berapa menit kira-kira ya? Siap ya? Ilahana Rabbana, kling, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahumul qalal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil sling. Berapa menit, Mas? 1 menit 14 detik. Kalau mau ditingkatkan kecepatannya cukup semenit tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh, kan ini wiridan. Ya, tolong ya sadar nih ya, yang males-males gitu. Berarti untuk dijamin masuk surga, diampuni segala kesalahan, cukup menyisihkan waktu berapa? 1,5 menit. Pertanyaan saya, kalau makan pecel lele perlu berapa menit? Pecel lele sama sambel gitu, dengan khusuk sampai yang namanya daging di durinya lepas, kepala itu udah sama sekali nggak ada dagingnya, kelotokan itu berapa menit? Mohon maaf yang masih anggota Dewan Suro, suka ngerokok, itu menghabiskan 1 batang berapa lama itu? Lamaan mana tadi masuk surga ya? Nah ini maksud saya senang mengajak, udah merekonstruksi itu amal yang sudah ada, nggak usah ditambah-tambah yang baru dulu, yang ini dipermanenkan. Mempermanenkan amal namanya istiqomah. Setiap habis sholat selalu baca ayat kursi, subhanallah 33 kali. Apalagi yang harus kita permanenkan? Nyicil rumah di surga. Rumah di sini kan rata-rata sudah ada dan siap-siap untuk ditinggalin kan? Yang sudah lunas siap ditinggalin, yang belum lunas juga
Mati langsung ditinggalin tuh rumah, jadi rumahnya ahli waris. Nah di surga itu nyicil rumahnya harian. 1 hari nyicil dapat 1, 1 hari nyicil dapat 1. Kalau di sini nyicilnya berapa tahun untuk dapat 1? 15 tahun. Berapa paling murah nyicil rumah sekarang? Kalau tentara itu pada nyicil rumah nggak? Kalau Asabri ngurusin rumah juga nggak? Nggak. Ya, misalnya begitu. Sebut di sini. Di sini rumah paling murah berapa kalau di dalam komplek ini? Hah? 2M. 2 miliar. Oke. Tanahnya berapa meter tuh? Hah? 120. Tak bocorin nih. Dalam beberapa keterangan rumah kita, pokoknya Islam masuk surga, belum soleh ini maksudnya apa? Pokoknya begitu ditimbang dia selamat ashabul yamin, dosanya 49, amal solehnya 49, berarti sisa 1 kebaikan masuk surga. Kapling kita kalau mau jogging baru selesai jogging 500 tahun. Jadi kalau ingin punya rumah sangat luas, tenang, pasti dapat asal masuk surga. Yang Islam masuk surga dapat kaplingnya berapa? 500 tahun joggingnya aja. Jadi kalau saking luasnya. Padahal kalau mau mengerjakan amal ini, maka kita dapat 1 hari 1. Ya. 2, tambah luas, tambah luas, tambah luas. Yaitu mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ini ngitung yang mudah aja. Kan ada hadis lain sebelum duhur itu 4. Tapi kalau yang mudah tadi, semuanya 2 aja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar. Kalau menurut kitab ini, takrib atau madhab syafi'i, qobliyah asar itu ada. Karena hadisnya 2. Tidak disebutkan dalam qobliyah ba'diyah secara urut, tapi ada hadis mengatakan, rahmatullah, rahmat Allah bagi yang mau sholat sebelum asar 2 atau 4. Allah bangunkan 1 istana di surga bagi yang mau sholat qobliyah asar. Maka Imam Syafi'i memasukkan ada qobliyah asar. Kalau sholat qobliyah yang umum, ya disebutkan 10, 14, 12, 14. Hadisnya runtut dari Ibnu Umar. Ya. Jadi mulai hari ini, termasuk kalau orang-orang yang ingin benar-benar istiqomah, sampai sini, kayak saya tadi, telat nih, sampai sini udah qomat. Saya belum qobliyah. Maka nanti setelah suruk, saya bayar qobliyah. Qadha. Nanti duhur kesini sudah qomat, maka sholat duhur dulu, habis sholat duhur sholat ba'diyah, setelah sholat ba'diyah niat, ya Allah tadi saya kelewat qobliyah. Itu kesungguhan. Jadi amal yang kelewat meskipun sunnah, kalau ingin sungguh-sungguh diqadha. Biar rapi, rumahnya itu utuh. Takutnya kalau kurang dari 12 tetap dikasih rumah sama Allah, tapi jendelanya belum dipasang. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Abi Hurairah. Ya, yang kompak dong. Keluarkan suaranya ya. Kenapa saya ngajak baca? Biar yang dapat pahala bukan telinganya doang, tapi mulutnya juga ikut bunyi ya. Tadi wa atarohum, ada atarnya, mulutnya untuk mengucapkan atau membaca hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittaina sanatan
Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, Sayyidina Abi Hurairah, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittaini sanatan. Allah telah memberi kesempatan kepada seorang yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Jadi lanjut usia, kan disebut lanjut usia. Kapan seseorang dianggap lanjut usia? Kalau umurnya sudah 60 tahun, masih ditambahin itu lanjut usia. Berarti itu bonus untuk nambahin bekal pulang. Yang di sini belum 60, berarti belum maksud, berarti saya masih enggak. Justru ya, ilmu ini sampai kepada kita ada yang umur 35, 40, dari sekarang latihan. Kita dengar hadis lain, kalau orang dari muda sudah biasa ibadah dengan istiqomah, kalau diuji oleh Allah dia sakit atau tadi ada kekurangan, biasanya qobliyah ba'diyah rapi, sholat tahajud rapi, kemudian mungkin diuji oleh Allah, ada halangan tidak bisa mengerjakan apa-apa yang waktu muda itu, tetap diberi pahala seperti mengerjakan. Orang biasa ke masjid 5 waktu, tiba-tiba ada uzur, sakit kayak apa kayak, tetap dihitung dia pergi ke masjid. Ya. Dan salah satu nanti yang diberi perlindungan, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah, khususnya di padang mahsyar, adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah. Pemuda itu kalau PBB berapa, sampai umur berapa dianggap pemuda? Ya, 45. Jadi survei lain sebelum 60 itu dianggap pemuda. Jadi sebelum pemuda sudah soleh itu, insya Allah seperti itu. Baik, duduknya jam 6:03. Oke, ya. Kita baca satu hadis lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Umaru radhiyallahu anhu yudhiluni ma'a asyahi badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadhulu hadha ma'ana walana abna'un misluhu faqala Umaru innahu min haitsu alimtum fada'ani dzata yaumin fa'adholani ma'ahum fama ru'itu annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Al hadis, ya, sampai akhir hadis. Ini hadisnya panjang. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, jadi riwayatnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridhoi siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau kita pernah dengar hadis itu ada yang ngomong radhiyallahu anhu, berarti semoga Allah meridhoi satu orang itu saja. Bisa jadi dia sahabat itu masuk Islam, tapi bapaknya nggak masuk Islam. Kalau ada hadis ke belakangnya, tadi kayak wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, berarti mendoakan semoga Allah meridhoi Abdullah bin Abbas dan bapaknya. Kenapa?
bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam juga. Kira-kira begitu. Kalau kita dengar ada anhu sama anhuma. Kalau anhu berarti hanya sahabat itu saja yang mendapatkan hidayah menjadi Islam. Kalau anhuma, keduanya berarti dia dan bapaknya sama-sama masuk Islam. Umar mengajak aku ke sebuah diskusi yang diikuti oleh orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas ngajak Sayyidina Umar ngobrol, diskusi dengan orang-orang yang ikut perang Badar. Perang Badar itu perang pertama setelah Nabi hijrah. Ya. Jadi nanti perang kedua perang Uhud. Ya, perang Badar itu pasukan Nabi Muhammad hanya 313 orang. Pasukan kafir Quraisy 2000-an, tapi menang, ya. Yang terdiri dari orang tua, ya, seakan-akan saya disejajarkan dengan mereka. Ingat Ibnu Abbas itu dari kecil sudah masuk Islam. Ya, dari anak-anak. Kemudian ada seorang yang bertanya, kenapa pemuda ini dimasukkan ke dalam kelompok kami? Kira-kira ada umur sudah 50-an ngumpul, ada anak SMA diajak ke kelompok itu. Padahal kita juga mempunyai anak yang sebaya dengannya. Kemudian Umar menjawab, itu pendapat kalian. Pada suatu hari Umar memanggil saya dan saya datang bersama dengan para sahabat. Dan saya tahu Umar memanggil saya pada hari itu untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka. Tadi imam kita membaca doa apa? Ada yang sadar gak? Gimana tadi? Ustadz yang takwil tadi doanya gimana? Saya lupa. Allahumma faqihni atau faqihna fiddin wa alimna wa ta'wilna. Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah begitu, ya Allah jadikan orang ini faham agama dan faham mentakwil atau menafsir Al-Quran. Jadi tadi ceritanya gimana? Kumpul itu sahabat-sahabat senior, kemudian Ibnu Abbas yang masih remaja itu diajak kumpul. Ada orang yang protes, lu anak kecil begini kok? Ntar dulu, diam dulu. Ya, kemudian nih, pada suatu hari Umar memanggil saya dan datang bersama dengan para sahabat, dan saya tahu bahwa Umar memanggil saya pada hari itu untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka. Kemudian Sayyidina Umar berkata, apakah pendapat kalian terhadap firman Allah yang berbunyi surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Maka salah satu sahabat yang hadir itu menjawab, kami diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah apabila kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Ada yang jawab begitu. Para sahabat yang lain terdiam, kemudian Umar bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Karena ini riwayatnya dari Ibnu Abbas kepada saya. Apakah pendapatmu juga seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, tidak. Jadi sahabat yang lain jawabnya gimana? Kita itu diminta untuk istighfar dan memuji Allah kalau dapat nikmat. Ya, perintah atau isi dari idza jaa itu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Kata Sayyidina Umar, saya menjawab, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ayat itu merupakan isyarat dekatnya kewafatan beliau. Jadi Rasulullah berjuang, sudah berhasil, sudah menang. Sesuatu kalau sudah menang berarti seperti kalau kita nonton film ya, apalagi nonton film India ya, ketahuannya kalau polisinya sudah datang kan biasanya digebukin sana sini kan, nggak ada yang nyolong gitu ya. Tiba-tiba polisinya sudah datang, berarti filmnya mau nyari saudara nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba saudaranya ketemu, berarti filmnya mau gitu.
Nah, yaitu firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, apakah telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, itu adalah tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad, maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, karena dialah yang maha penerima tobat. Kemudian Umar berkata, saya tidak mengetahui kandungan ayat itu, ya, melebihi apa yang kamu katakan. Maka siapapun tadi yang sudah dapat umur 60 atau belum 60, salah satunya mengamalkan ayat ini. Idza jaa nasrullah, kalau kita sudah ditolong, bisa kerja, bisa itu, apapun lah bentuk pertolongan Allah itu, kalau sudah kita terima, mari kita sucikan diri kita. Karena apa? Kita berikutnya harus siap-siap. Ayat lain mengatakan, fa'idha faroghta fangsab wa ila. Kalau sudah selesai mengerjakan sesuatu, bersiaplah mengerjakan sesuatu yang lain. Kalau kerjaan sudah beres, ada adzan duhur, langsung sholat. Karena apa? Bisa jadi nanti asar kita sudah mati. Sebagaimana yang sudah kita dengar dari kita pertama kali dengar nasihat agama, gimana? Beramalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya atau 1000 tahun. Beramalah untuk akhirat seolah-olah. Maksudnya gimana? Kalau kerja jam 8 sampai jam 12, itu besok masih ada lagi. Tapi sholat duhur tanggal kemarin, kalau sekarang kan hari libur ya sebetulnya, tanggal 12 Juli sekali-kalinya seumur hidup. 12 Juli 2004 sekali seumur hidup. Jadi kalau kita ngelewatin sholat Jumat sekali kemarin, ditulisnya saya pernah meninggalkan sholat Jumat, yaitu tanggal 12 Juli 2024. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Tugas kita beribadah itu sebentar. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Silahkan beribadah sampai datangnya sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Kalau sudah capek nggak apa-apa, ya, capek sholat, capek itu silahkan, yaitu berangkat. Masalahnya kalau belum waktunya berangkat nggak bisa berangkat. Minum baygon muntah, ya, bunuh diri di rel kereta, salah, keretanya lewat situ, masuk ke dalam sumur, ternyata sumurnya dangkal, motong nadi, ada yang nolong, baru juga begini udah dibuang pisaunya, kalau belum waktunya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk menyempurnakan sebelum sholat, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi dia punya utang juga diketahui utangnya. Ya. Karena dia udah berapa utangnya, dia meninggal. Karena Nabi barang siapa yang jihad, dia meninggal tidak akan masuk surga. Ya. Ya. Ya, utang itu memang sesuatu yang simple. Maksudnya simple itu gampang banget, minjem duitnya dong, kan gampang ya. Atau pinjam 100 ya kemarinnya gitu. Ya. Tapi itu memang bahaya. Kan pernah ada sahabat punya utang, Nabi Muhammad nggak mau nyolatin, sehingga ada orang yang tidak ada hubungannya bayarin, baru Rasulullah. Ya, kita ini nggak usah mikirin orang lain. Kalau kita pernah merasa utang atau takut kita punya utang yang belum dibayar, maka dianjurkan oleh para ulama kalau beristighfar itu ada sigot atau bunyi yang tambahannya begini. Astaghfirullahaladzim li wali walidaya, jangan lupa kami mohon ampun untuk diriku dan kedua orang tuaku, wali ashabil hukuki alayya. Ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arab susah, ribet, gelibet, kira-kira gitu. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu untuk diriku, kedua orang tuaku, dan orang-orang yang orang itu punya hak kepadaku. Tadi utang duit atau utang janji atau pernah disakiti, kita belum minta maaf. Tapi utamanya utang duit tadi. Itu untuk minimal nanti kalau di yaumil hisab itu kita punya sesuatu. Ya, misalkan didudukin nih orang yang kita utangin sama malaikat kita.
Kamu apa namanya punya piutang ke dia kan? Iya. Gimana, bayar nggak? Harus bayar. Padahal di akhirat udah nggak bisa bayar. Tapi malaikat ngomong, dia kalau habis sholat selalu mengistighfari kamu loh. Nah itu salah satunya gitu. Jadi kalau kita merasa punya utang yang lupa atau belum bayar, atau tadi nyari orangnya nggak tahu di mana, maka memohonkan ampun untuk orang itu. Ya, pendapat lain sedekah. Misalkan kita punya utang 100.000, dicari orangnya nggak ada, maka ada kotak infak. Ya Allah, saya sedekah atas nama teman saya, misalkan Hartono bin Mujarab. Ya, ini masukin ke situ. Jadi ada catatan kita sedekah atas nama beliau. Nanti kalau pas cocokan minimal itu membuat dia ridho. Kan nggak bisa bayar, nggak bisa lagi. Di sana kan bukan hari pembayaran, hari pembalasan kan itu. Kalau mau bayar sekarang, kalau di akhirat sudah hari pembalasan. Jadi kalau nggak bayar utang, sorry bro, kamu nggak bisa masuk surga. Utangmu itu belum dihalalkan. Kalau nggak apa, berarti dosanya orang ini bisa ditransfer juga, sebagaimana dosa ghibah kan, naudzubillah. Baik ya, mudah-mudahan kita ditolong menjadi orang-orang yang lebih baik. Tambahan, ya, tolong resolusi tahun 1446. Nah, Sayyidina Abu Hurairah memesankan, kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan 3 hal. Jangan tinggalkan. 1, witir sebelum tidur. Duha setiap hari, puasa 3 hari setiap bulan. Coba tahun ini dicontreng. Apalagi minggu depan ada hari Asyura. Jangan ditinggalkan hari Asyura. Kalau yang tanggal 1-nya tanggal 7, hari Asyuranya Selasa. Ya, betul ya? Ya. Minggu ketemu minggu 8, Seninnya itu berarti Tasyu'a, Seninnya Asyura. Syukur mau puasa 4 hari. Senin puasa, ya, Asyura, terus Asyura, hari Rebu nyangkut, sayang, udah puasa aja 4 hari sampai hari Kamis. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Mari kita akhiri dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Senyum dulu, link, tengok kanan kiri, jangan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان